Saya tanya begini kepada saudara, menjadi orang Kristen itu gampang atau susah? Gampang. Ayo, susah, gampang, gampang, susah, susah, gampang, gampang, susah. Cepat yang mana jadi Kristen bagaimana? Gampang. Susah. Gampang jawabannya. Gampang. Yang merasa susah itu karena suka ngelawan. Jangan marah ngomong kepadanya ya. Kalau kita nggak suka melawan dengan Papa di surga, Kristen itu gampang, saudara. Yang punya anak pasti tahu ini. Anak kita walaupun kandung lebih dari 2 sifatnya sama atau tidak? Tidak. Padahal Papa satu, Mama satu bisa lain, saudara. Nah lihat, kapan anak-anak kita bisa gampang jalan dengan kita? Jawabannya cuma satu, kalau mereka mau nurut kita. Nggak ada masalah. Tapi anak yang suka ngelawan, aduh sudahlah. Betul? Nah seperti itu yang Papa mau dengan kita. Nggak susah jadi Kristen, asal nurut. Benar? Ayo jujur ya saudara, kita harus malu pada binatang. Anjing itu lebih nurut daripada kita. Maaf jangan marah saya ngomongin. Loh, betul nggak? Mereka itu lebih nurut. Tapi kita ini minta ampun. Nah itu dia. Nah betul itu. Nah ini yang buat kita susah berjalan dengan Papa di surga sebagai orang Kristen. Kalau kita mau nurut gak ada masalah dalam hidup itu. Amin. Kita akan belajar hari ini. Apa yang menyebabkan kita gak bisa nurut? Ayo siapa bisa jawab? Kenapa kita sulit nurut? Keinginan, betul. Apalagi? Ya, kenapa keinginan? Terlalu pintar tapi goblok badak. Maaf. Ya, nah, sok pinter itu namanya. Oke. Keinginan. Kenapa keinginan kita jadi masalah dalam hidup kita sehingga kita nggak bisa nurut Tuhan? Bertentangan dengan maunya Dia. Seperti anak kita. Kalau mereka sulit jalan dengan kita karena mereka punya keinginan sendiri. Tapi ada yang lain lagi. Kenapa kita sulit jalan dengan Tuhan? Ayo, kenapa kita sulit jalan dengan Bapa kita? Nah itu dia, karena nggak mengerti. Masalahnya Papa sudah mau ngasih kita ngerti, kitanya nggak mau ngerti-ngerti. Oke, kita buka satu ayat dulu. 2 Korintus 5 ayat 7. Salah seorang baca 2 Korintus 5 ayat 7. Awas ke gereja nggak suka baca Alkitab, awas saudara ya, tertobat itu. 1 Korintus 5 ayat 7. Dua, saya bilang apa tadi? Berarti bangun semua. Puji Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 7. Ya, ayo salah seorang silakan baca. Kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, kalau kita baca ayat ini baik-baik, ya percuma dong punya mata kalau gitu. Karena hidup kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, ayat ini akan menolong kepada kita untuk kita bisa berjalan dengan mudah bersama Papa di surga di dunia ini. Kalau kita menggunakan 2 macam cara melihat, ya, bukan berarti arti ayat itu ya gitu buta aja dong. Ngapain punya mata kalau begitu? Karena hidup kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Siapa bisa menjawab? Di antara manusia ada satu generasi yang paling gampang mengenapi ayat ini. Siapa mereka? Anak-anak. Anak-anak itu pada orang tuanya bukan karena ngelihat, tapi karena percaya. Contoh, waktu anak-anak kita masih kecil, ya, umurnya di bawah 10 tahun. Waktu kita ngomong pada mereka, Papa Mama nggak punya uang, besok nggak tahu makan apa. Mereka dengar nggak perkataan itu? Reaksi mereka gimana? Ya. Enggak, belum punya anak berarti. Cuek anak itu saudara. Main lagi. Lompat-lompat tertawa. Apa mereka nggak ngerti? Faktanya mereka tahu orang tuanya nggak punya uang. Tapi kenapa mereka bisa cuek, bisa sukacita? Karena percaya papanya bisa cari lagi. Belum lihat toh? Ayo, sudah lihat belum kalau ada uang itu? Belum. Mereka nggak lihat. Tapi mereka percaya. Jadi Papa ingin kita berjalan dengan Dia seperti anak kecil. Ikut saja. Ikuti saja. Apalagi kalau kita jadi orang tua. Nggak mungkin orang tua akan menuntut anaknya masuk got, masuk jurang. Nggak mungkin itu. Betul nggak? Dia akan tuntut kita dengan baik sekali.
Nah, Pak, jadi ini yang kita harus pakai dalam hidup. Ada waktunya kita menggunakan penglihatan kita secara jasmani. Tapi ada waktunya untuk kita memakai mata iman. Kita nggak perlu lihat apa-apa dulu. Dalam hidup ini hanya ada satu alat transportasi yang bisa menggenapi ayat ini. Transportasi apa itu? Ada darat, udara, laut. Iya, ayo. Udara, laut, darat, yang mana? Udara. Ayo cepat yang lain cepat. Sudah makan itu susah bener mikir sih. Makan. Di rumah sudah tadi. Ayo. Udara, laut, darat. Yang mana yang paling menggunakan ayat ini? Udara, betul. Kalau kita naik mobil keluar kota, kita tahu, oh mau sampai karena sudah sampai kota ini, tahu urutannya bukan? Naik kapal laut juga begitu. Kita lihat pelabuhannya, oh ini di pulau mana kita tahu. Seorang naik pesawat mau duduk pinggir jendela pun dibawa kesasar pilotnya pun sudah nggak tahu mau kemana itu. Lo betul nggak? Jadi kalau saudara nggak mau jadi Kristen yang benar, tapi berani naik pesawat, saudara terlalu betul. Di antara semua alat transportasi yang paling berbahaya adalah pesawat. Ya, udara itu paling bahaya. Pernah nggak? Saya nggak nakut-nakut, tapi ini fakta. Tapi saya nggak pernah takut. Sudah. Di antara semua alat transportasi, bukankah pesawat terbang yang paling sering banyak kecelakaan? Paling sering loh itu. Kalau mereka celaka benar sudah. Lain nggak kecelakaan di darat, di laut, masih ada pelampung. Maka itu tiap kali pesawat diterangkan alat pelampung, saya tuh ngomong buang waktu saja. Sebab kan itu untuk kalau jatuh di air. Nah padahal kalau kita terbang di Eropa kan darat semua. Ngapain pelampung? Mau berenang di mana gobloknya itu? Iya toh. Itu kalau jatuh di laut. Nah tapi kalau sudah meledak, kapan sempat makainya? Jadi sini dengarkan baik-baik. Kalau saudara dan saya naik pesawat, begitu boarding pass kita tunjukkan pada awak pesawatnya, saudara dikasih tahu nomor duduknya di mana, begitu kita duduk dengar. Itu artinya kita ini ngomong, pilot ini nyawaku, terserah kamu. Loh, betul nggak? Terserah kamu. Mau diapakan juga nggak bisa. Nggak mungkin ada orang naik pesawat ke kokpit dulu, kenal sama pilotnya, tanya pilot lulusan mana, sudah punya berapa ribu jam terbang, saudara pasti diusir turun. Ini bahaya di pesawat orang begini. Saudara nggak akan tanya, boleh nggak lihat ijazahnya dulu? Ayo. Loh, pasrah nggak di situ? Saudara nggak bisa lihat, pasrah saja. Dan tetap airport rame, nggak pernah sepi. Pada kecelakaan nggak habis-habis. Oke, ngerti sekarang? Nah, kenapa dengan pilot yang kita nggak pernah kenal berani pasrahkan hidup terlalu kita kepada Yesus yang sudah mati untuk kita nggak berani pasrahkan hidup kita? Lah, betul tidak? Terlalu sekali kita ini. Pada pilot yang nggak kenal saya berani ini hidupku. Nah itu dia. Kenapa kepada Tuhan kita yang begitu baik, begitu setia, kita masih banyak cacat mulutnya ini? Betul? Siapa yang harus bertobat? Ya kita semua. Nggak ada yang susah kalau kita jadi penumpang pesawat terbang. Yesus pilotnya. Sudah terserah dah. Mau dibawa kemana? Kami punya teman istri pendeta di Sydney. Dia orang Cimahi. Ya itu juga jelas salah pesawatnya. Ya. Jadi dia tuh mau dari Jakarta mau turun Sydney, ketiduran. Nah pesawat ini lanjut ke Nadi. Nadi itu Pulau Fiji. Dia bangun-bangun jadi Fiji. Loh aku di mana ini? Nah pramugari juga salah kenapa ngitung. Nah itu contohnya. Pasrah saja. Enggak bisa apa-apa kok kita pada pilot. Saudara renungkan itu. Maka itu berkatalah jujur kepada diri kita sendiri. Bukan berapa lama kita jadi Kristen. Tapi yang penting berapa besar kita berani pasrahkan hidup ini. Sama dengan ke dokter. Kalau saudara ke dokter, modalnya cuma satu. Apa itu? Berserah. Jangan ke dokter terus ngajari dokter sebelumnya gini loh, sebelum gini.
Kira-kira saudara diapakan sama dokter itu? Kalau enggak, kalau yang jahat sekali yang dioperasi. Kalau saya formalin pasien nggak gitu, saya awetkan biar jadi mainan di rumah. Kalau kita ke dokter juga modalnya satu pasrah. Ya enggak, salah obat pun kita nggak bisa apa-apa yuk. Kita pasrah kok kepada dia. Saudara, jadi dalam hidup ini ada banyak hal yang kita sudah bisa menggunakan ayat ini. Hidup ini bukan karena percaya, karena melihat, tapi karena percaya. Karena percaya. Kenapa tadi saudara bisa duduk dengan enak di sini? Jangan marah boleh yang punya kursi. Bisa saja kursi itu nggak kotor jatuh. Tapi kenapa kok kita duduk nggak ada yang goyang-goyang dulu? Kuatnya, lihat bautnya dulu. Kenapa tidak? Nganggur apa? Karena percaya kita duduk. Jadi banyak hal dalam hidup ini yang kita pakai iman. Bukan pakai mata kita lagi. Dan itu bisa. Saudara bisa kumpulkan banyak kasus atau masalah, hal-hal dalam hidup ini. Yang betul-betul kita pakai ayat ini. Hidup ini karena percaya. Nggak perlu karena bukti melihat dulu. Maka itu ketika banyak orang berkata, aku nggak percaya Tuhan. Aku mau lihat dulu Tuhan ada atau tidak. Nggak bisa. Ya, satu kali saya percaya berapa orang pasti pernah dapat itu cerita tentang guru ateis yang nggak percaya Tuhan. Lalu guru itu ngajar pada anak-anak SD. Kalian lihat, Tuhan itu ada atau tidak? Tidak ada. Anak jawab, pasti Tuhan itu kelihatan tidak? Tidak, ya memang nggak kelihatan. Guru itu ngambil penghapus. Penghapus ini kelihatan atau tidak? Kelihatan. Jadi penghapus itu ada atau tidak? Wah, pokoknya meyakinkan bahwa Tuhan itu nggak ada karena nggak dilihat. Ada seorang anak tanya, ibu guru punya otak tidak? Otaknya kelihatan tidak? Ya, nah. Yang lain jawab tidak. Ibu guru nggak punya otak. Pintar sekali anak itu. Kamu itu. Jadi saudara, tidak segala sesuatu itu perlu bukti fakta. Betul? Kita perlu iman dalam hidup ini. Maka itu sesuatu yang besok belum terjadi, jangan dilihat sekarang. Ya berarti sudah ada sekarang dong. Jadi kalau besok masih kelihatan menakutkan, jangan panik. Betul? Yang penting siapkan hati kita untuk hari ini. Dan yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Besok biar kita tunggu lagi besok. Jamnya tidur, kita tidur. Ngapain kita pusing? Oke? 2 Korintus 4. 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ya, terus? Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, sudah baca semua 204:18? Tuhan ngajar apa? Kita suruh apa? Memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu kekal. Yang kelihatan itu sementara. Nah, ayat ini aneh lagi. Ya ngapain punya mata kalau begitu? Suruh ngeliatnya nggak kelihatan. Saya belajar dari Robert Schuller di Amerika soal tentang ayat ini. Ini secara ilmiahnya, ya secara ilmiahnya. Saudara, sebelum benda-benda ini, handphone saudara, jam tangan, semua kursi, kamera, itu sebelum jadi barang. Barang itu ada di mana? Iya, nggak kelihatan bukan? Ada di mana? Ada di pikiran orang itu. Ada di idenya. Nah, ayat ini bisa dibuktikan. Ketika barang itu masih belum kelihatan, karena masih dalam ide orang itu, bisa rusak nggak barang itu? Bisa rusak tidak? Tidak, masih belum jadi, belum kelihatan. Tapi ketika dia dijadikan, dibuat, itu bisa rusak. Kalau itu ayat ini betul tidak? Lagi sekali ini penting sekali saudara. Maka itu apa-apa jangan maksa apa-apa di surga untuk beri bukti. Karena begitu ada bukti yang kita bisa lihat mata, dia jadi fana. Jadi nggak kekal lagi. Karena bisa rusak. Tapi ketika masih belum kelihatan, itu luar biasa. Nah ini yang disebut pengharapan. Betul tidak? Sesuatu yang kita harapkan itu sudah ada atau belum? Belum, kok sudah ada, kok sudah diharap, sudah kelihatan kok.
Nah, hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Artinya kita tunggu. Kalau itu terjadi, urusan Tuhan. Yang penting bagian kita kerjakan dalam hidup sehari-hari kita. Ayo kita ngaku jujur. Makin tua umur kita, ya makin tua. Kan tidak ada orang umurnya makin kurang. Menakutkan kalau kurang umurnya. Masih bertambah, bukan? Oke. Seharusnya kita ini tambah pintar atau tambah apa? Maaf. Loh, saya tanya kok tertawa. Ayo, kita ini makin tua harusnya makin apa? Tambah pintar atau tambah apa? Kita tambah pintar dong. Kenapa harus tambah pintar? Pengalaman. Nah, itu dia. Pengalaman. Berapa kali kita pernah khawatir? Sering. Betul nggak? Sering kali. Nah, dari semua kekhawatiran itu, berapa kali yang kita lihat ternyata tidak terjadi seperti yang kita khawatirkan? Iya atau tidak? Jawab lagi, ya atau tidak? Supaya yakin betul gitu. Kan kok goblok lagi kita ini dong. Sudah berkali-kali ngalami kekhawatiran. Umur ini makin tambah. Harusnya makin pinter. Tapi kenapa kalau ada khawatir lagi, goblok lagi? Heran. Maaf ya, jangan marah. Saya itu kalau ngomongnya begini nih. Iya, seharusnya kan belajar. Jadi kalau khawatir itu datang, harusnya saudara berkata, ya lu lagi. Lu lagi. Duduk mau apa sekarang? Mau apa? Tantang dia. Oh, kita sudah langganan dengan dia kok. Dari umur berapa kita kenal dia? Ayo, jujur. Dari umur berapa kita kenal khawatir? Betul tidak? Nah, seorang anak kami namanya Finis, dia pernah nuliskan kata bagus sekali. Iman dan kekhawatiran. Dengar ya. Iman dan kekhawatiran. Itu kekuatannya sama. Coba renungkan. Iman dan khawatir itu sama besar kekuatannya. Kira-kira ya atau tidak? Ya. Tapi ratingnya beda. Arahnya itu beda. Kekuatannya sama. Luar biasa anak itu berpikir. Saya baru sadar juga. Nah, kalau orang bisa mempercayai yang jelek itu pasti terjadi. Kan goblok. Loh, orang khawatir. Dengar ya. Orang khawatir itu sesungguhnya sedang mempercayai dan mengharapkan yang jelek terjadi. Coba mikir dulu, jangan jawab dulu, mikir dulu. Iya atau tidak? Kan bodoh bukan? Bukankah semua kita nggak mau yang jelek terjadi? Tapi kita anggap itu terjadi. Loh, iya atau tidak? Kenapa, Cuk? Itu ketawa tuh yang sering khawatir itu. Saudara, belajar itu betul-betul. Kita ini bodohnya sudah nggak habis-habis lah. Kita nggak mau itu terjadi. Loh, terus terang dong, ngapain yang jelek terjadi? Tapi tanpa kita sadari, kita anggap itu terjadi. Ayo, iya atau tidak? Kalau sudah gitu, kita nyalakan orang lain. No, betul? Ayo, kita nyalakan orang lain. Kamu sih. Nah, itu kamu sih. Kenapa kamu gak begitu? Maka itu suami istri sering kali ribut gara-gara ini. Jadi lebih baik kita percaya yang positif. Yang Papa ada di situ bersama dengan kita. Amin. Sudah nggak mau terjadi, kita takuti. Tapi kita harapkan. Itu kan aneh. Loh, betul tidak, saudara? Itu aneh sekali. Maka itu mari mulai hari ini. Kita semua hidup dalam firman ini. Yang kelihatan itu sementara. Yang tidak kelihatan itu kekal. Maka itu tunggu apa yang Papa pernah buat dalam hidup kita. Siapa masih ingat orang namanya Hagar? Siapa dia? Iya, mamanya Ismail. Ya, itu gara-gara, maka itu hati-hati istri-istri, hati-hati betul itu. Jangan nasihati suami salah, hati-hati nih para istri. Kalau sampai istri-istri nggak jadi istri yang benar, bayangkan Sarah itu bisa punya ide, nggak tahu ide dari mana Sarah. Bilang, Pak, nggak mungkin lah kita punya anak. Aku sudah menopause lama. Kamu suka so impoten gitu. Loh, kan itu artinya katanya kan begitu.
Sarah ngomong sama. Betul, itu kalimat yang sederhana. Nah, sebelum kamu betul-betul umpatin tuh ada babu nganggur, tuh ada babu nganggur. Tuh Sarah ini nyuruhnya kok kurang ajar betul. Itu loh. Nah, tapi di sini lihatnya, laki-laki kita harus bertobat. Tidak ada makhluk paling rakus sedunia kecuali laki-laki. Ingat itu. Laki-laki ini kurang ajar betul. Nah, disodori istrinya. Loh iya. Laki-laki disodori suruh istri, wah seneng aja. Tapi lihat saudara, Hagar pun dihargai oleh Tuhan luar biasa. Mari kita buka Kejadian pasal 21. Kita belajar, Hagar itu nggak masuk hitungan sebetulnya saudara. Tapi toh Papa memperhatikan dia seperti itu. Kejadian pasal 21. Ya, ayat yang ke-15 mulai. Kejadian 21 mulai ayat yang ke-15. Kita lihat ya, sampai ayat yang ke-20 berapa nanti saya belum tahu. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Oke? Terus katakan, dan Hagar duduk agak jauh. Kira-kira sepemana jauhnya? Sebab katanya tidak tahan aku melihat anak itu mati. Ya, seorang mama mana yang mau lihat anaknya mati kehausan? Mereka hari itu diusir oleh Sarah, suruh pergi. Karena Sarah nggak mau ada madu di rumah. Apalagi belum ada anaknya sendiri. Aduh, dia sedih sekali, oke? Terus, sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Nangis, sudah. Tapi Papa di surga luar biasa. Ayat 17, Tuhan mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Tuhan berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, saudara percayalah. Hagar, Ismail, itu kan keturunan orang-orang Arab. Jadi orang Islam, Tuhan sudah janji, suara mereka akan didengar oleh Tuhan. Cepat atau lambat, kebenaran akan sampai kepada mereka. Karena ini janjinya. Tuhan mendengar suara anak itu. Maaf ya, kalau Tuhan mau jahat kayak kita, biarin saja dia mati. Loh betul nggak? Biarin saja dia mati. Kalau Ismail mati, lain ceritanya dunia ini, ayo. Loh iya atau tidak? Coba mikir. Tuhan itu luar biasa loh saudara. Luar biasa. Anak itu bersuara didengar oleh Tuhan. Ayo kita renungkan. Apalagi kita anak kandungnya. Ayo. Anak karena kesalahan aja didengar kok. Bisa berkata amin saudara. Amin. Apalagi kita. Maka itu kalau kita khawatir saudara, kita ini menghina Tuhan betul-betul. Lagi sekali, Ismail itu anak yang gak pernah dijanjikan. Hasil kesalahan. Tapi toh Papa sayang dia. Dia dengarkan suara anak itu. Oke? Apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut. Nah, kepada Hagar pun Papa masih begitu baik hati. Sebab Tuhan telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Maaf saudara, bukan cuma buat kita loh, buat dunia. Kalau melihat keturunan Ismail, jengkelin nggak mereka itu? Ya bukan cuma kita, seluruh dunia. Kalau kita lihat tentu, tapi lihat firman ini. Mereka ada, ternyata Papa yang mau juga, biar dia hidup. Bimbing dia sampai besar. Nah di sini ada rahasia yang luar biasa tentang Muslim. Percayalah, cepat atau lambat Tuhan akan selamatkan mereka semua. Amin. Karena firman ini sungguh-sungguh hebat saudara. Bimbing dia menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Maka itu kalau sebentar saja Tuhan jamati mereka, wah hebat betul saudara. Percayalah mereka bisa lebih taat dari kita. Karena sekarang saja mereka taatnya luar biasa. Betul nggak? Ya. Kita kalah dengan mereka loh. Sujud soal ketaatan. Mereka berani mati, betul-betul mati ya mati. Lihat itu perempuan-perempuan, anak-anak muda menjadi bom bunuh diri itu kan luar biasa. Bagaimana mereka bisa taat? Ayo kita belajar untuk rendah hati. Mereka masuk dalam janji Tuhan. Ayat 19, ini dia. Lalu Tuhan membuka apa? Mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ingat,
Dia nangis karena nggak dapat air. Habis yang dibawa dari rumah Abraham. Lihat ayat ini baik-baik. Saat itu papa buat sumur baru atau sumurnya sudah ada? Ayo baca baik-baik. Sumurnya sudah ada atau papa baru buat baru? Ada. Nah, sumurnya sudah ada. Tapi nggak lihat. Kita belajar dengan ini pakai kata bahasa Indonesia. Mengapa Hagar nggak bisa lihat ada mata air di situ? Karena matanya penuh air mata. Loh, betul nggak? Sumurnya kan sudah ada di situ. Bukan papa buat sumur baru. Maka itu dikatakan maka Tuhan membuka mata Hagar. Karena matanya penuh dengan air mata. Maka mata air Tuhan nggak bisa kita lihat dalam hidup. Sama saudara. Kalau nangis terus hobinya, dikit-dikit nangis. Ya. Maka kita nggak akan bisa lihat berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini. Karena air mata itu nutupi mata kita. Jadi lihat lagi ini tentang Hagar dan Ismail. Nggak ada urusan. Tapi toh papa tetap sayang mereka. Apalagi kita anak-anaknya ini. Kita harus menyadari akan hal itu. Betapa dahsyatnya Tuhan. Lihat, kitab Keluaran pasal yang ke-14. Wah, ini lebih hebat lagi kejadiannya. Keluaran pasal 14. Mulai ayat 1. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut. Siapa yang nyuruh? Papa yang nyuruh balik. Ada kata balik itu ya, jangan lupa. Ya, lagi sekali ayat ini. Katakan ayat 2 kepada orang Israel supaya mereka balik kembali. Jadi kan sudah dari situ tadi. Kenapa papa sengaja menyuruh mereka buat kemah di pinggir laut? Ini cara yang luar biasa. Tepat di depan Baal Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun. Saudara, kalau kita lihat ayat ini, sepertinya papa sengaja nggak cari masalah. Ayo jawab, papa sengaja nggak cari masalah? Sengaja. Lu ngapain Firaun enak-enak diganggu? Supaya hatinya berubah. Tujuannya apa ayo? Siapa bisa jawab? Iya, supaya mereka lihat kuasa Tuhan yang ajaib. Kadang-kadang saudara dalam hidup kita dia sengaja kita dibelokkan. Untuk ke tempat ada masalah. Jangan takut. Asal ada papa bersama dengan kita. Di situ tetap berikan kuasa yang mujizat luar biasa untuk hidup kita. Amin. Itulah Tuhan. Kita lanjutkan. Aku akan ayat 4 ya. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Yahweh. Lalu mereka berbuat demikian. Turut juga. Ketika diberitakan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat inilah? Seperti baru sadar. Ngapain aku membiarkan mereka lepas? Kenapa? Baru sadar setelah jalan berapa hari itu. Ketika Firaun sadar, dia berbalik lagi, kejar mereka. Ingat, Firaun pakai kereta, Israel jalan kaki. Siapa yang menang? Ya pakai kuda dong. Ini jalan kaki, apalagi pas di pinggir laut. Ayo, mau berenang semua. Bagaimana itu? 3 juta orang lebih pasti pinggir laut itu. Apa yang telah kita perbuat ini? Dan seterusnya ya. Terus ayat yang ke-6. Kemudian ia memasang keretanya, membawa rakyatnya, serta ia membawa berapa ratus? Bayangkan 600 kereta yang terpilih. Yang kuat kudanya juga. Ya, segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Yahweh mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan, oleh tangan yang terangkat. Itulah tangan Bapa di surga. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Bayangkan, mau lari kemana? Mundur mati, maju mati. Nah, mau kemana? Gak ada jalan, saudara. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangatlah ketakutan orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Yahweh. Dan mereka berkata, nah ini loh kurang ajarnya Israel itu.
Ngomelnya. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Lah kurang ajar kayak itu. Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami. Coba saudara, kalau Musa model kayak kita tersinggung betul nih. Ternyata mereka maki-maki Musa. Kenapa kami dibawa keluar? Kami lebih enak di sana, bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap. Dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Nah saudara, saya suka kata ini. Di banyak janji Bapa di surga, kata hari ini itu pasti ada. Hari ini. Ayo, kalau kita baca besok bunyinya apa? Loh ya, bunyinya apa kalau kita baca besok? Ya ini, kita baca 10 tahun yang akan datang. Nah, jadi setiap hari ada hari ini. Dan Papa ada di situ. Pada hari ini luar biasa saudara. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Kita tahu Tuhan yang berperang. Ya, kita baca sama-sama ayat 14. 1, 2, 3. Yahweh akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Itulah anak-anak. Biar papa mamanya yang ribut, kita diam saja, main saja, yuk main. Ada papa mamaku, itu anak-anak. Nah, papa mau kita seperti ini pada hari ini. Pada hari ini. 1 Samuel pasal yang ke-16, kisah yang indah tentang Daud, ya. Ayat yang ke-17, maaf ya, bukan 16, 1 Samuel 17, ya. Mulai ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, si Goliat menantang, saudara. Maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Bethlehem Yuda bernama Isai bapaknya. Isai mempunyai 8 anak laki-laki dan seterusnya. Saya nggak usah baca. Terus ayat yang ke-15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembangkan domba ayah di Bethlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan. Berapa hari lamanya? 40 hari. Sebulan lebih. Cuma teriak-teriak. Israel enggak ada yang berani maju. Saudara. Terus Isai berkata kepada Daud, ya ambil ya untuk kakak-kakakmu. Jadi suruh bawa makanan ke medan perang. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000 dan seterusnya. Saya nggak usah baca. Terus ayat 19. Saul dan mereka itu dan semua orang yang Israel ada di lembah Tarbantin tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, saya nggak usah baca. Terus ayat yang ke-22. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan para penjaga barang-barang tentara. Berlari-lari Daud ke tempat barisan sampai di sana bertanyalah kepada kakak-kakaknya. Apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka tampillah maju pendekar itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Lihat tuh, Daud masih kecil pada waktu itu. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang akan mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang berdiri di situ, di dekatnya, apakah yang akan dilakukan orang Filistin apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan dari Tuhan yang hidup? Rakyat itu pun menjawab dengan berkata tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab, saya nggak usah baca itu, kakaknya pun menghina Daud luar biasa. Terus ayat yang ke-30. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat menjawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukannya kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Jadi Saul akhirnya punya semangat baru. Setelah 40 hari nggak ada satupun tentaranya berani maju. Panglima-panglima nggak ada yang berani maju. Tiba-tiba Saul dengar ada tentara. Saul belum tahu Daud. Begitu dipanggil, terdengarlah kepada orang yang 31 perkataan diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukannya kepada Saul dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi berperang melawan orang Filistin itu. Tapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih anak kecil.
Bukan mudah loh saudara. Kenapa? Tahu kalau anak kecil kita lihat nanti itu. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Daudnya ngotot saudara. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan atau beruang yang menerkam seekor dari domba kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu mengajarnya, membunuhnya. Lah Saul kan bingung. Maksudnya itu kan singa dan beruang ini Goliat. Tapi ngotot anak ini saudara. Ya. Terus pula kata Daud, ini penting ayat 37. Ini yang kita lihat dari 2 Korintus 5 ayat 7. Daud tidak hidup karena melihat, tapi karena percaya. Bayangkan seluruh tentara Israel termasuk raja, gak ada yang berani maju. Daud berkata gini, ayat 37. Pula kata Daud, Yahweh yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Tapi Saul ngomong, ya udah, pergilah, Yahweh menyertai kamu. Nah lihat ini, Saulnya juga capek debat sama anak kecil. Sudahlah, kalau saya pakai terjemah bebas gini, ya udahlah, anak kecil saya masih banyak, kamu mati satu nggak apa-apa dengan lain. Ngerti kata itu? Karena anak ini ngotot untuk maju perang itu, ya sudahlah, pergi saja kamu. Karena capek Saul debat. Ayat 38 ini menarik. Lalu Saul bagaimana? Ayo, Saul bagaimana? Mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ke topeng semuanya. Ayat 39, lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar, coba berjalan. Sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Kira-kira kenapa? Kegedean, saudara. Sebab dari zaman dulu sampai zaman sekarang tidak boleh ada ukuran pakaian perang ukuran S. Harus L semua. Nah bayangkan, jadi waktu Daud pakai pakaian perang Saul koplok-koplok gitu, dia bilang, oh jalan kayak apa dia ini? Ini yang menunjukkan Daud masih anak-anak. Nah setelah itu kita lihat imannya Daud. Hebat sekali. Lalu Daud berkata kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya, karena kegedean saya masalahnya. Ya. Terus ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Ini perang aneh. Situ bawa pedang, bawa tombak, ini bawa tongkat. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang di bawahnya, yang di tempat batu-batu sedang umbannya dipegang di tangannya. Terus ayat 41. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang membawa perisainya. Jadi perisai pun dibawa orang lain karena gede sekali. Ketika orang Filistin itu melihat Daudnya, pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merah dan elok parasnya. Jadi kalau saya pakai bahasa anak-anak, Goliat sakit perut tertawa, saudara. Ngakak dia sambil gayanya melihat begini. Karena lihat ayat 43, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Ini perang ini, kamu bawa tongkat itu ngapain? Kamu kira aku sisi? Ayo, enggak kamu usir aku pakai tongkat. Saudara, jadi Goliat ini, waduh sakit perut dia. Anak kecil ngadepin aku. Tapi kita belajar hari ini dari imannya Daud. Maka itu mulai hari ini saudara, jangan pernah kalah lagi. Ayat 44 pula, orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang di padang. Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, ini imannya. Ditantang loh saudara, gede besar. Saya nggak tahu tuh mungkin 3 meter lebih itu tingginya Goliat. Ini anak kecil mungkin sedaniel itu kali ini. Oke? Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh semesta alam, Tuhan segala barisan Israel, yang kau tantang itu. Nah ini loh iman. Kata pertama apa? Di ayat 46. Hari ini juga Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Kapan? Baca lagi kata itu. Hari. Kita stop. Anak ini gila atau enggak? Kalau kita ngomong,
Dia pisau dapur aja nggak bawa. Cuma bawa tongkat dan ketapel. Tapi bilang hari ini aku akan penggal kepala. Pakai silet. Pakai apa? Ini iman yang luar biasa. Kita lihat lagi. Dia sudah perang atau belum? Belum. Tapi kenapa dia bisa berkata hari ini? Hari ini. Nah, dia enggak karena melihat. Tapi karena percaya. Goliat diancam oleh anak kecil, bayang. Ayo, masa kita sudah tua-tua gini enggak malu sama Daud? Berapa kali kita menghadapi masalah? Ayo kita belajar. Bukan karena melihat, tapi karena percaya. Mempercayai Dia yang menyertai kita. Saudara, kata-kata ini renungkan lagi di rumah ya. Ayat yang ke-46. Saya baca lagi. Hari ini juga Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Ini dia. Saya dulu cari apa sih alasan Daud sampai dia berani maju. Saudara, saya pikir gini, kalau saudara baca di pasal 16 nih. 7 kakak Daud laki-laki itu benci adik ini. Sering dihina, ditolak. Nah, saya pikir gini, Daud itu nekat perang. Ini logika saya. Ya udahlah, mati-mati asal terkenal dulu. Boleh nggak Daud mikir gitu? Daripada aku sudah kenyang dihina. Ya, modal nekat sudah. Ayo, kalau toh dia mati, masuk koran namanya. Karena 40 hari nggak ada yang berani maju. Anak ini maju. Sampai nggak jadi beken, saudara, kalau begitu. Tapi ternyata bukan itu alasannya. Kalau dalam hidup kita punya masalah seperti apapun juga, alasan seperti Daud. Kita akan lihat mujizat. Baca baik-baik kalimat terakhir ayat 46. Ya. Supaya siapa? Seluruh bumi tahu, ini yang penting. Bukan untuk dia. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Tuhan. Wah, luar biasa itu. Dalam segala hal yang kita hadapi dalam hidup ini, saudara. Untuk apa? Ya, selalu kita tanyakan. Untuk apa aku buat ini? Untuk siapa aku buat ini? Untuk apa? Maka itu saudara, saya nggak pernah ragu-ragu. Kalau Papa di surga menyuruh, saya tidak pernah ngitung kekuatan saya. Nggak akan. Saya nggak akan ngitung kemampuan saya. Nggak akan. Tapi terbukti. Sudah 30 sekian tahun, hampir 40 tahun. Saya hidup dengan cara seperti ini. 26 Agustus yang lalu, saya mensyukuri 38 tahun saya jadi hamba Tuhan. Karena saya mulai melayani itu 26 Agustus tahun 72. Nah, bayangkan selama 38 tahun ini. Yang sudah lama kenal saya, saudara kan tahu. Bolak-balik saya ke Eropa. Maaf ya, jangan marah saya ngomongin. Jangan saudara mikir macam-macam. Bingwi jadi saksi. Tiket kami nggak pernah dibayari. Kami bayar sendiri. Dan kalau ditanya, waktu mau berangkat ada apa? Nggak ada. Tapi kalau Tuhan yang suruh. Saya sudah belajar kenal dia itu Papa yang bertanggung jawab betul dalam hidup ini. Maka itu kalau sampai hari ini kita nggak mau mempercayai dia, terlalu betul.